Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Taqiyati dalam kelas orang tua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua dalam situasi sulit. Apa yang harus dilakukan? Pembahasan ini ada dalam buku mengenal dukungan psikologis awal bagi orang tua anak usia dini, Direktorat PAUD Kemendikbud tahun 2020. Ayah bunda yang dirahmati Allah, emosi orang tua itu berpengaruh pada kemampuan mendampingi anak pada masa-masa sulit. Benar tidak? Langkah awal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mengenali dan mengelola diri sendiri agar dapat berperilaku positif dalam mendampingi anak-anak. Nah, yang penting dilakukan oleh orang tua adalah mengenali peran orang tua sehingga baik untuk kesejahteraan dirinya, ini penting loh ayah bunda, maupun untuk anak-anaknya. Tenang, jangan panik. Ini juga sangat penting melakukan teknik relaksasi, mengajak anggota keluarga mengatasi situasi ini secara bersama. Ayah bunda, bagaimana teknik relaksasi untuk menenangkan diri? Nih, berpikir positif. Baik, saya bisa. Insya Allah ini bisa diatasi. Insya Allah akan ada jalan keluar. Lakukan peregangan tubuh, otot-otot bagian tubuh, mendekat diri kepada Allah, berdoa, berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Duduk dengan posisi nyaman dan santai. Misalnya kita bersila, kemudian pejamkan mata, tarik napas dari hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Jadi tahan ya. Tahan dalam 3 hitungan. 2, 3. Hembuskan melalui mulut. Coba ini lakukan, ulangi 3 kali. Mudah-mudahan ini jadi rileks kita ya. Mengenali kondisi orang tua dalam situasi sulit. Reaksi emosional orang tua kadang-kadang lebih besar dibandingkan anak. Jadi kita panik, bingung, akhirnya Nah, ini dampaknya lebih berat yang bisa dialami oleh anak. Orang tua tidak sabar ketika melihat kemunduran perilaku anak. Kok anakku tidak pernah berkata kasar, misuh-misuh ya dalam bahasa Jawa. Kok tiba-tiba anakku kayak gitu ya? Melihat kemunduran ini kita marah sehingga anak mengalami kekerasan fisik atau verbal dari orang tua. Wak. Ini kita hindari. Orang tua salah memberikan respon kepada anak sehingga anak merasa tidak diterima, tidak dipahami, tidak nyaman. Ulang terus. Nulis gitu aja gak bisa. Masa rambut kok warnanya merah? Udah. Jadi anak jadi kok aku gak penting sih, gak berarti sih. Ayah bunda, kita perlu memberikan perhatian penuh terhadap yang bisa dilakukan. Maka kita perlu mengenali hal-hal yang bisa dikontrol dan hal-hal yang tidak bisa dikontrol.
Tidak semua hal itu bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol, reaksi diri terhadap kontrol orang lain. Ketika ada orang mengevaluasi kita, mengkritik kita, mengomentari kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana sebaiknya kita bersikap, bagaimana sebaiknya kita merespon. Kemudian mengatur menu makanan harian. Kalau misalnya kita termasuk orang yang cenderung darah tinggi, maka makanan-makanan yang bisa menyebabkan darah tinggi kita hindari. Makanan yang bisa menurunkan tekanan darah kita konsumsi misalnya. Melakukan hal yang disenangi, yang suka touring, lakukan saja. Yang suka jalan-jalan, yang suka nulis, yang suka melukis, yang suka main musik, sesekali kita perlu melakukannya. Pola asuh kepada anak itu juga bisa kita kontrol. Hal-hal yang kita senangi tadi juga bisa kita kontrol. Kapan kita melakukan, kapan kita sedang tidak punya duit, nggak mungkin melakukan misalnya ya. Pola asuh kepada anak juga tergantung pada kita masing-masing kan, bagaimana kita memberikan pola asuh. Kebahagiaan diri kita sendiri juga bisa kita kontrol. Hal yang tidak bisa kita kontrol apa? Tumbuh kembang anak. Kita bisa menstimulasi, kita bisa untuk mencoba berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi kan untuk anak misalnya tumbuhnya mulai dari tengkurap, merangkak, berjalan, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol kan. Tapi kita bisa menstimulasi. Perkembangan anak juga begitu. Suasana hati anak itu kan emosinya kuat ya, emosinya spontan. Nah, itu tidak bisa kita kontrol, tetapi kita tentunya bisa melatih, mengajarkan, membimbing bagaimana mengelola emosi. Postingan orang di sosmed, nggak mungkin kan setiap orang yang mau posting lapor Bu Ati, saya mau posting. Gak mungkin kan, apalagi memposting yang terkait dengan dirinya sendiri yang kadang-kadang kita merasa tersinggung padahal itu bukan untuk kita. Selera makan anak tidak bisa juga kita kontrol, tetapi kita bisa membiasakan komentar orang lain. Kadang-kadang kan orang spontan gitu ya, tiba-tiba mak celetuk yang itu ada di sini celekit. Yang bisa kita lakukan apa? Bagaimana kita menyikapinya, itu kan yang kita bisa kontrol. Ayah bunda yang dirahmati Allah, yuk menjadi orang tua yang tangguh. Seperti apa? Apa itu orang tua tangguh? Yaitu orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit. Karena nggak mungkin kan kita menghindari situasi sulit. Bisa saja itu menimpa kita. Dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk kebaikan tentunya ya. Melatih ketangguhan diri sebagai orang tua. Apa yang perlu kita lakukan? Mengenal situasi. Kita belajar membaca situasi yang terjadi secara tenang, perlahan. Tadi ambil nafas, jangan tiba-tiba ikut marah, tiba-tiba menyalahkan, gampang menyalahkan, gampang marah. Pelan, tenang. 2, mengelola diri, mengatur emosi sebelum merespon. Dia pikir dulu. Diam sejenak gitu, jangan ujuk-ujuk langsung brek. Memperkuat diri dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Meningkatkan hal baik bagi diri sendiri tentang pengetahuan, minat bakat, kemudian juga bisa berbagi. Melatih diri dalam membuat keputusan. Nah, jangan apa-apa bergantung. Ada kalanya kita harus memutuskan sendiri. Yang ketiga, langkah perbaikan. Nah, ini penting. Jadi kita memberi perhatian penuh pada langkah perbaikan
dari situasi yang kita hadapi, kondisi yang melingkupi kita, terus berdoa, kita terus belajar dan berusaha. Menjadi orang tua tangguh bersama keluarga. Menjalin kedekatan dengan keluarga, membangun komunikasi positif, meningkatkan rasa empati, memelihara harapan bahwa situasi akan lebih baik, saling memberi penguatan, bersyukur untuk setiap hal baik yang dialami setiap harinya. Perlu ini bekerja sama dengan keluarga. Nah, itu Ayah Bunda, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi diri saya sendiri. Saya aplikasikan juga, demikian juga dengan Ayah Bunda semuanya. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.